Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih semangat kan untuk belajar? Walaupun di rumah aja, kita tetap harus belajar. Kita akan melanjutkan praktik bina fikih untuk sholat dalam keadaan sakit. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Apakah kalian masih ingat sholat dalam keadaan sakit? Ya, walaupun kita dalam keadaan sakit, kita tetap harus melaksanakan sholat. Sholat jika tidak mampu dilaksanakan dengan cara berdiri, boleh dilakukan dengan cara duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, maka boleh berbaring. Kemudian jika tidak mampu juga berbaring, boleh dilakukan dengan cara telentang. Kita mulai ya praktiknya. Kita mulai dengan praktik sholat duduk. Sholat duduk dilakukan jika orang yang sakit tidak mampu berdiri. Pertama, sikap posisi duduknya ya, diperhatikan. Sholat dimulai dengan membaca niat sesuai sholatnya, misal sholat subuh, duhur, atau seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca takbiratul ikram. Takbiratul ikram dilakukan dengan mengangkat kedua tangan. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah dan surah-surah atau ayat Al-Quran yang sudah dihafal. Kemudian melakukan ruku. Ruku membungkukkan sedikit badan. Kemudian i'tidal, kembali posisi semula. Dan setelah i'tidal lalu ruku seperti biasa. Dan yang terakhir melakukan salam, dimulai dari yang kanan kemudian yang kiri. Selanjutnya melakukan praktik sholat berbaring. Sholat berbaring dilakukan jika tidak bisa berdiri maupun tidak bisa duduk. Sholat berbaring dilakukan dengan posisi miring, kaki membujur ke arah selatan dan kepala berada di sebelah utara. Kemudian hadapkan wajah ke arah kiblat. Awali sholat dengan membaca niat sesuai sholatnya dan kemudian membaca takbiratul ikram sambil mengangkat kedua tangan. Gerakan ruku dilakukan dengan cara menganggukkan kepala. Nah, setelah melakukan gerakan ruku, gerakan sujud juga sama, yaitu dengan menganggukkan kepala. Setelah gerakan sujud, maka yang terakhir adalah salam ke kanan lalu ke kiri. Selanjutnya adalah gerakan praktik sholat orang sakit dengan cara telentang. Ini dilakukan jika sama sekali tidak bisa bergerak ya, tidak bisa duduk, berdiri maupun berbaring. Untuk sholat telentang, letakkan kepala di sebelah timur. Nah, kepala ini usahakan diganjal dengan bantal, jadi wajah bisa menghadap ke arah kiblat. Kedua kaki juga diluruskan di sebelah barat atau menghadap ke kiblat. Kemudian berniat untuk melakukan sholat. Setelah itu, gerakan ruku dan gerakan sujud dilakukan dengan semampunya saja. Misalnya dengan kedipan mata jika hanya mampu dengan melakukan kedipan mata. Jika tidak mampu sama sekali, boleh berniat di dalam hati sedang ruku atau sedang sujud. Begitu juga dilakukan sampai salam. Demikian praktik dari Bunda. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa dipraktikkan ketiga tata cara sholatnya ya di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.